Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Supriyanto, Prodi PJKR, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, semester 1, dosen pengampu Ajeng Mulyasari MPD. Di sini saya akan menjelaskan tokoh pendidikan Raden Ayu Lesminingrat. Dikenal sebagai tokoh intelektual pertama di Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1843 di Kabupaten Garut. Beliau adalah seorang putri sulung dari pasangan Raden Haji Muhammad Musa dan Raden Ayu Raji, seorang penghulu sekaligus sastrawan Sunda. Raden Ayu Lesminingrat mempunyai 3 orang adik yang bernama Raden Ayu Ratnaningrum, Nyi Raden Purwakusuma, dan Raden Ayu Langgang Kencana. Pada masa kecil Lesminingrat, ia harus berpisah dengan keluarganya dan pindah ke Sunda untuk belajar membaca, menulis bahasa Belanda. Beliau di sana tinggal bersama teman Belandanya yang bernama Levison Norman. Karena didikan Norman, ia Lesminingrat tercatat sebagai perempuan pribumi satu-satunya yang bisa menulis dan berbahasa Belanda. Lesminingrat juga mendirikan sekolah keutamaan istri di Pendopo, Garut pada tahun 1907. Di tahun 1911, sekolah itu pindah ke Jalan Penggalawe dengan total murid sebanyak 200 orang. Tahun 1912, Lesminingrat mendirikan kembali sekolah istri untuk kaum perempuan, di mana letak dan bangunan sekolah dipakai SMA Negeri 1 Garut, sebelah timur alun-alun. Akhirnya pada tahun 1913, sekolah yang didirikan Lesminingrat itu disahkan pemerintah Hindia Belanda melalui Akte nomor 12 tanggal 12 Februari 1913 hingga pada 1934 cabang-cabang keutamaan istri dibangun di Wetan, Garut, Boyongbong, dan Cikajang. Raden Ayu Lesminingrat pada remajanya disebut remaja yang berpikiran bebas. Dia tidak suka atas pandangan sekitarnya yang menjadikan perempuan harus selalu di rumah dan menjadi pendamping suami. Beranjak dewasa, pada tahun 1871, Raden Ayu Lesminingrat kembali menetap di Pendopo, Kabupaten Garut. Pada tahun itu pula, ia menulis beberapa buku berbahasa Sunda yang ditujukan untuk anak sekolahan. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ungkapan itu pas untuk Lesminingrat yang menulis yang diturunkan dari ayahnya. Pada tahun 1875, beliau menerbitkan buku yang berjudul Cerita Erman, yang merupakan terjemahan dari Christopher Smith, dan buku ini catok sebanyak 6.015 dalam aksara Jawa, lalu mengalami cetak ulang pada tahun 1911 dalam aksara Jawa dan 1922 dalam aksara Latin. Pada tahun 1876, beliau menerbitkan buku yang kembali yang berjudul Wanasari atau berupa dongeng jilid pertama dalam aksara Sunda. Buku ini merupakan hasil terjemahan dari cerita Eropa. Jilid kedua, buku ini terbit setahun kemudian dan mengalami cetak ulang pada tahun 1872, 1909, 1912 dalam aksara Jawa dan aksara Latin. Lesminingrat mempunyai terobosan terbaru, yaitu adalah penggunaan kata ganti orang pertama. Beliau tercatat sebagai penulis pribumi pertama yang menggunakan kata ganti orang pertama dalam bahasa Sunda. Setelah menjadi istri Bupati Garut, yaitu R.A.A. Wiranudatar, Lesminingrat menghentikan segala aktivitas pengarangannya. Lalu ia berkonsentrasi di bidang pendidikan kaum perempuan. Atas jasa besar beliau dijuluki sebagai tokoh perempuan intelektual pertama di Indonesia karena pikiran-pikiran kritis beliau dan cara berpikir melampaui batas pada zamannya. Andai tidak ada beliau, mungkin perempuan Indonesia tidak akan mendapatkan hak untuk bisa pendidikan dan dipaksa untuk hak pribadi perempuan yang harus tetap di rumah dan selalu mendampingi suami.